Saudara, data UNICEF menyebut pada tahun 2024 indeks risiko iklim pada anak Indonesia berada di urutan ke-46 dari 163 negara. Sebagian besar anak-anak di Indonesia terpapar polusi udara, banjir rob, dan gelombang panas. Beragam fakta dampak krisis iklim meningkatkan kesadaran anak muda akan kondisi serius bumi. Sejauh mana peran pemerintah menanggulangi isu ini? Hidup dengan warisan bumi yang kian panas, generasi muda harus menanggung beban perubahan iklim. Berdasarkan data UNICEF, indeks risiko iklim pada anak tahun 2024, Indonesia berada di urutan ke-46 dari 163 negara. Sebagian besar anak-anak di Indonesia terpapar polusi udara, banjir rob, dan gelombang panas. Hal ini menunjukkan tingginya kerentanan anak-anak Indonesia terhadap tekanan lingkungan dan cuaca ekstrim sebagai dampak perubahan iklim. Kepala Sekretariat Nasional SDGs Kementerian PPN atau Bappenas, Pungkas Bajuri Ali, memaparkan anggaran untuk aksi iklim memang tinggi dan butuh ditopang oleh masyarakat dan pihak swasta. Anggaran dibutuhkan cukup tinggi. Kita bagi anggaran mana yang menjadi beban pemerintah dan mana yang harus dikontribusikan dengan swasta. Kita mungkin hanya berkontribusi cukup kecil, ya, mungkin hanya 2%. Ya. Selebihnya itu sekian tahun 2045, proyeksi kita sekitar mungkin butuh sekitar 5.000 triliun. Nah, 5.000 triliun itu nggak mungkin kan pemerintah. Sehingga tantangan kita adalah bagaimana memanfaatkan anggaran pemerintah seefektif mungkin, bagaimana menggerakkan masyarakat. Menurut data Bappenas, kerugian ekonomi akibat bencana alam sebagai dampak perubahan iklim tahun 2021 hingga 2024 diperkirakan mencapai 544 triliun rupiah. Demi memitigasi kondisi ini, pemerintah tengah berupaya melakukan pembangunan rendah karbon dengan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam, emisi gas rumah kaca, serta mengedepankan ekonomi hijau. Pemerintah pun menargetkan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dari 38,6% di tahun 2025 menjadi 93,5% di tahun 2045. Namun, Selyos menyoroti aktivitas pertambangan fosil yang berkontribusi pada perubahan iklim dan polusi lingkungan masih masif dilakukan. Padahal, transisi energi harusnya mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas beralih ke sumber energi yang lebih bersih. Ya, ini nggak bisa kita melakukan dua hal secara paralel. Karena kalau transisi artinya fosil harus terus dikurangi secara signifikan dan tidak ada pembangkit misalkan PLTU baru. Tidak ada pembangkit gas dari gas fosil baru. Di saat yang bersamaan dicari replacement ataupun teknologi untuk menggantikan pembangkit-pembangkit yang berdasarkan fosil tadi. Perubahan iklim adalah masalah global yang memerlukan keterlibatan semua pihak. Pemerintah perlu berada di garda terdepan, mengatur kebijakan, regulasi, dan investasi mendukung transisi energi. Usai jeda, saudara, ada informasi terkait dengan pekerja pabrik obat di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dikejutkan dengan penemuan jasad di atas plafon. Polsek Pulau Gadung menyebut jenazah yang ditemukan itu merupakan salah satu teknisi di pabrik. Informasi selengkapnya, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Di zaman sekarang, untuk setiap kebutuhan ada tempatnya masing-masing, termasuk kebutuhan keuangan. Astra Financial selalu menghadirkan inovasi teknologi di balik keuangan Astra yang kamu pakai. Kami